Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifa Zafira Nilnamuna dengan NIM 7211419184 dari Rombel Akuntansi B 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengantar sistem informasi manajemen. Sejarah sistem informasi. Electrical Numerical Integrator and Computer atau ENIAC adalah sebuah mesin pendahulu sebelum komputer diciptakan. Dikembangkan oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert pada tahun 1946. Pada tahun 1951, komputer pertama yang dipasarkan secara luas adalah UNIVAC 1, yang dijual ke US Census Bureau. UNIVAC 1 ini hanya dapat melakukan satu tugas yang diminta oleh seorang pengguna atau mainframes. Pada tahun 1954, General Electric merupakan organisasi komersial pertama yang membeli UNIVAC 1. Pertengahan tahun 1960-an, IBM memperkenalkan IBM System atau 360 yang dapat melakukan berbagai tugas secara bersamaan yang diminta oleh berbagai pengguna. Evolusi bentuk dan kemampuan komputer pertama kali itu berupa mainframe atau komputer besar yang berlokasi terpusat yang umumnya dipakai organisasi besar. Kemudian dikembangkan dengan adanya mini komputer atau komputer yang kemampuannya lebih kecil dari mainframe dengan harga yang lebih terjangkau. Yang terakhir, ada mikrokomputer atau komputer yang digunakan perusahaan kecil dan individu. Selanjutnya ada pengantar arsitektur komputer, berupa CPU, RAM, storage device atau memori, output device, dan input device. Pengantar arsitektur komunikasi. Gambar tersebut mengilustrasikan berbagai jalur yang dapat diambil oleh komunikasi suara dan data. Untuk komunikasi data baik awal maupun akhir suatu komunikasi data akan membutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Evolusi dalam aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sumber daya perusahaan ada dua, sistem fisik dan sistem virtual. Sistem fisik ada sistem terbuka atau open system dan sistem tertutup atau closed system. Sistem pemrosesan transaksi. Sebelum ada komputer, perusahaan menggunakan konsep sistem dari kombinasi proses manual, mesin pembukuan, dan sistem punch card. Sistem pertama yang menggunakan komputer disebut sistem Electronic Data Processing. Setelah itu diciptakan Accounting Information System atau AIS. Dan saat ini istilah yang umum digunakan adalah Transaction Processing System. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Informasi yang diberikan oleh SIM menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya, dilihat dari apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi di sekarang, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Informasi yang berasal dari data dalam database dihasilkan oleh dua jenis perangkat lunak, peranti lunak pembuat laporan, dan model matematis. Output dari informasi ini digunakan oleh manajer untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah perusahaan. Selanjutnya ada Virtual Office System. Pada tahun 1964, teknologi komputer diaplikasikan dalam pekerjaan kantor ketika IBM memperkenalkan Magnetic Tape Typewriter. Aplikasi ini disebut pengolahan kata atau word processing dan merupakan awal dari otomatisasi kantor atau office automation. Kemampuan otomatisasi kantor untuk dapat digunakan di mana saja merupakan awal dari konsep virtual office. Selanjutnya ada Decision Support System. Pada tahun 1971, istilah DSS diciptakan oleh Gian Anthony Gori dan Michael S. Scott Morton yang menyarankan supaya sistem disesuaikan dengan pemecah masalah tertentu. DSS adalah sebuah sistem yang dikembangkan untuk membantu seorang manajer atau grup kecil dari manajer untuk memecahkan sebuah masalah. Kemampuan sebuah kelompok pendukung keputusan ditambahkan perangkat lunak berorientasi kelompok disebut Grouper. Grouper ini yang memungkinkan DSS untuk bertindak sebagai GDSS. Dua bentuk penambahan yang terakhir dari DSS, yaitu Artificial Intelligence dan Online Process Analysis. Selanjutnya ada Enterprise Resource Planning System atau ERP. Pada tahun 1990-an, meningkatnya kebutuhan akan integrasi dari sebuah sistem yang ada sehingga berfungsi sebagai unit koordinasi. Enterprise Resource Planning System adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen dari seluruh sumber daya perusahaan melakukan konsolidasi. Pemakaian sistem informasi itu ada tiga, ada manajer, non-manajer,
dan orang-orang dan organisasi dalam lingkungan perusahaan. Tingkat manajemen itu ada 3, yang tingkat utama ada strategic planning level, tingkat menengah manajemen control level, dan tingkat yang paling rendah ada operational control level. Tingkatan manajer ada 3, yang paling atas ada top manager, yang tengah middle manager, dan yang paling bawah lower manager. Peran manajerial menurut Mansberg itu ada peranan interpersonal roles, peranan informational roles, dan peranan decisional roles. Tahapan-tahapan pemecahan masalah ada 4, yaitu aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas peninjauan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.